Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman mahasiswa STAI Nida El Adabi yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan bahagia dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin share video atau share materi melalui video ini tentang administrasi dan digitalisasi pada dunia pendidikan. Pertanyaan yang sangat mendasar, apa benar dan signifikankah peran seorang administrator dalam mewujudkan dunia atau mewujudkan sistem digital di sekolah atau di pendidikan secara umum. Teman-teman sekalian yang budiman dan yang saya banggakan, administrasi dia juga mengacu pada tidak hanya pola perencanaan, tapi pola manajemen, pola sistem itu ada dalam frame administrasi. Sama halnya tujuan dari proses digitalisasi ini tiada lain dan tiada bukan ialah agar ada sistem yang lebih efektif dan lebih efisien serta lebih kekinian. Menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Jadi titik temunya antara administrasi dengan digitalisasi ialah adanya sistem. Sistem yang seperti apa? Tentu sistem yang efektif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan atau kebutuhan warga sekolah. Sebagai contoh, kemarin saja itu ada masa pandemi 2 tahun yang lalu, sudah merubah mindset banyak guru yang tadinya lebih nyaman mengajar secara offline
Dengan adanya pandemi, guru memaksa dirinya untuk mampu mengajar secara online. Pun sama, orang tua ada yang kemudian merelakan gadgetnya, merelakan handphonenya untuk kemudian digunakan oleh anak untuk belajar secara daring. Saya coba ingin share. Ya, teman-teman ya. Ini ada sebenarnya dalam dunia pendidikan apa sih benefitnya, apa sih faedah, keuntungan dari sekolah yang menerapkan sistem digital. Kampus kita juga blended learning, ini Mainida, upaya digitalisasi proses pembelajaran. Ingat, masih proses pembelajaran. Belum kepada proses pembayaran uang SPP katakan atau uang semester, masih belum. Kita doakan mudah-mudahan. Jadi kedepannya teman-teman yang sudah transfer itu langsung terdeteksi bahwa teman-teman sudah melunasi uang semester. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, ini saya akan share. Saya sudah siapkan. Bagi sekolah, sekali lagi bagi sekolah, ketika proses pembelajaran sudah berbasis digital, maka akan ada keuntungan, akan ada plusnya ya, dari proses belajar mengajar. Yang pertama, ada banyak resources, ada banyak referensi, ada banyak modul yang lebih mudah diakses oleh guru dan siswa, oleh dosen dan mahasiswa. Teman-teman sekalian,
di MyNida sumber belajar, katakan buku pedoman, bisa tidak di-share. Makalah bisa tidak di-share. Bisa. Kemudian YouTube bisa tidak di-share di MyNida. Nah ini video pembelajaran saya upload di YouTube. Kemudian bisa diakses di MyNida dimanapun, sambil rebahan, sambil minum kopi, sambil aktivitas yang lainnya, di kendaraan mungkin, di mobil yang sambil menonton. Amat sangat memungkinkan untuk bisa diakses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komputer tablet lebih ringan dibawa, atau handphone lebih ringan dibawa ketimbang bawa tas yang berisi buku-buku, yang berisi peralatan sekolah lainnya. Tinggal bawa handphone sama pasangannya, yakni charger. Betul ya, handphone pasangannya charger ya. Oke. Kasihan handphone kalau tidak ada charger. Untuk yang jomblo-jomblo, Bapak tidak kasihani, karena jomblo itu pilihan ya. Oke, lupakan itu. Jadi teman-teman sekalian, dengan adanya digitalisasi di lembaga pendidikan, ini ada keuntungannya bagi teman-teman, bagi mahasiswa. Saya melihat betul ada yang teman-teman di dapur sambil melihat video pembelajaran. Bayangkan kalau misalnya di dapur masih pakai buku sambil nulis. Waduh, yang ada nanti itu buku tersambar api, bisa jadi kebakaran. Lanjut teman-teman sekalian, pada poin yang ketiga, yakni aplikasinya mudah untuk diperbarui dan dimodifikasi. Nah ini bagi para programmer atau yang membuat aplikasi, para konten kreator di dunia maya, inilah mereka yang membantu. Teman-teman kalau di Play Store pernah nggak update aplikasi? Nah, proses atau updating aplikasi itu ini untuk memperbarui atas modifikasi, atas rancangan-rancangan yang lebih relevan, yang lebih kontekstual. Saya lanjutkan. Di pendidikan juga atau di sekolah, pembelian tablet atau komputer dapat dilakukan. Artinya dari sisi budgeting, ini
Kemendikbud, Dikti sudah mempersiapkan atau mengaminkan ketika lembaga mau merubah sistem pembelajarannya, sistem sekolahnya menuju era digital, difasilitasi dengan pengadaan komputernya melalui sistem informasi pengadaan barang sekolah, pengadaan kebutuhan sekolah. Nah, ini SIP lah ala kulli hal. Teman-teman sekalian yang budiman dan yang saya banggakan, saya selesaikan. Oke. Sekarang tugas administrator sekolah, ketika ingin melakukan digitalisasi sekolah atau lembaga pendidikannya, langkah apa saja yang kemudian dilakukan? Yang pertama adalah sepertinya saya harus besarkan. Yang pertama, tentu merencanakan tujuan hingga bentuk konten digitalnya. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Yang kedua, sebelum yang kedua, konten saja sekali lagi, beda level pendidikan, kontennya pun harus berbeda. Konten untuk teman-teman mahasiswa yang sudah dewasa dengan lembaga pendidikan atau pada usia dibandingkan dengan usia anak TK, kontennya juga harus berbeda. Tampilannya juga harus berbeda. Agar ada masa kalau untuk anak PAUD itu datar saja, tidak. Dibuat yang semenarik mungkin dengan warna-warna. Nah, ini seperti frame Bapak juga pada video ini berwarna-warna. Bukan berarti teman-teman mahasiswa kayak anak TK atau anak PAUD, tapi lebih pada menyesuaikan dengan kostum Bapak. Itu saja, tidak ada maksud lain. Jadi bedakan atau direncanakan terlebih dahulu. Kontennya siapkan. Yang kedua ialah
Jadi ini tugas seorang administrator, dia harus mampu merencanakan, kemudian mendatangkan pakar digital. Ya. Yang ketiga, merencanakan waktu untuk uji coba. Nah, ini penting teman-teman sekalian, buat deadline atau waktu untuk uji coba. Agar apa? Agar ini orang atau pakar digital ini dia ada target, ada batas waktu. Oh, tanggal atau akhir bulan berarti harus sudah selesai karena akan diuji cobakan. Merencanakan atau menentukan waktu untuk uji coba. Ya. Dan yang keempat, sebelum di launching atau sebelum di launching ada sosialisasi program ini dalam bentuk sebuah kisi-kisi. Agar apa? Agar ketika launching nanti merasa lebih tertarik, merasa lebih penasaran. Sosialisasi sebelum diterapkan. Jadi ini teman-teman sekalian. Belajar online teman-teman sekalian, ini juga harus disosialisasikan kepada orang tua, kepada anak didik. Apa saja yang perlu disiapkan, paket datanya, cara menggunakan aplikasinya, cara mute, unmute, Zoom saja, ini orang tua atau anak harus dikasih tahu. Agar nanti ketika proses pembelajaran, banyaknya kemudian suaranya masing-masing di rumahnya terdengar di kelas online tersebut. Kasihan gurunya. Jadi ada proses sosialisasi baik sebelum launching ataupun sosialisasi setelah launching, ini juga bagus. Jadi ini tugas administrator. Yang terakhir teman-teman sekalian, saya ingin share satu lagi.
Ini untuk skema daring dan luring pun ini teman-teman perlu atau seorang administrator perlu mengetahui keterkaitan server, katakan ini Zoom nih, katakan server pusat rumah belajar ini lewat Zoom atau ini lewat YouTube, internet, jaringan. Servernya ini juga harus disiapkan juga oleh guru, oleh sekolah. Server pusat atau rumah belajar, server Zoom-nya harus disiapkan juga. Nah ini server sekolah ini main nidaknya harus juga dipastikan, jangan sampai, karena tiap tahun itu harus dibayar. Bayarnya tahunan. Jangan sampai take down lantaran kelalaian atau khilaf untuk membayar perpanjangan dari website atau dari program digital yang sudah kita buat. Ini anak didik nih semuanya. Guru juga berada di sini juga. Nah, ini guru komputer guru ini sekali lagi sangat berperan. Dia yang kemudian memberikan atau membuat proses pembelajaran di sekolah itu lebih menarik ataukah tidak, hidup ataukah tidak hidup. Jadi komputer guru lah. Disinilah guru hadir. Disinilah guru hadir. Di sini anak didik bisa hadir juga. Atau ketika sudah dipublish di rumah belajar, katakan di YouTube, maka antara guru dan anak didik ada di sini, tidak lagi lewat server sekolah. Guru posting atau mengupload videonya. Ini juga teman-teman sekalian, bagi seorang administrator harus mengetahui skema ini. Perlu untuk diketahui oleh seorang administrator agar bisa memastikan proses pembelajaran atau proses digital lembaganya itu biar bisa berjalan dengan baik. Karena pelayanan pendidikan itu siapa yang menjamin? Di antaranya adalah seorang administrator. Mungkin ini teman-teman sekalian skema daring dan skema luring. Ya. Kalaupun skema
Oh ya, penting sekali lagi. Ini penting. Digitalisasi pendidikan bukan berarti proses pembelajarannya pure online, tidak. Peran guru, hadirnya guru secara face to face ini tidak bisa tergantikan. Sekali lagi, hadirnya guru, hadirnya dosen di kelas, bertemunya dosen di kelas ini tidak bisa tergantikan. Karena lewat muwajahah itulah, proses tatap muka itulah, selain dari sisi anak didik bertemu dengan gurunya, bertemu dengan kiainya, saya bertemu dengan kiai saya misalnya, dengan guru saya, ada keberkahan tersendiri dalam perspektif agama, ada keberkahan, ada kebahagiaan tersendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, sering juga saya tekankan, menjalin hubungan emosional, koneksi antara guru dengan anak didik, itulah yang kemudian modal besar agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Atau apa yang ditransfer oleh guru kepada anak didiknya itu bisa diterima dengan baik oleh anak didik. Ilmunya sampai situ poinnya. Ini modal besarnya itu lewat interaksi, lewat tatap muka, lewat bertemunya antara anak didik dengan guru. Baik teman-teman sekalian, saya cukupkan kelas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.